Cek, cek, cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Hari ini konten spesial. Ini memang saya dedikasikan kepada seluruh player, seluruh racer ya, racer Mini 4WD Tamiya mungkin di Indonesia pada khususnya. Jadi ini konten yang menurut saya kalau nggak salah ya, ini seluruh dunia atau khususnya Indonesia mungkin belum pernah ada yang bikin konten seperti ini. Saya ingin membahas ada 5 komponen penting yang ada di Mini 4WD atau Tamiya yang itu betul-betul tidak boleh terlewatkan. Oke. Langsung saja kita lihat apa saja sih 5 komponen penting dalam Tamiya. Langsung saja. Baiklah, langsung saja kita mulai komponen penting yang pertama, yaitu adalah sasis ya. Sasis ini kebetulan yang saya contohkan sih SFM dengan merek yang Project D ya, bukan Tamiya. Jadi sasis ini penting karena ini adalah dasarnya. Dan ya semua orang tahu lah bahwa kalau Tamiya tanpa sasis dia tidak ada apa-apanya gitu loh. Ini adalah komponen yang pertama. Dan yang komponen kedua itu adalah ban. Ya, ban sendiri bermacam-macam. Maksud saya ada yang tembus, ada yang tidak tembus. Velgnya pun ada yang fin, ada disc, ada wide spoke, ada palang 5 dan sebagainya. Dengan ban yang juga bermacam-macam. Ada hard, super hard, apa dan sebagainya. Jadi komponen yang kedua ini adalah ban. Komponen yang ketiga yang menurut saya ini adalah penting juga adalah roller dan semua teman-temannya. Jadi mulai ini kebetulan kelas yang saya masukkan kelas damper ya. Jadi mungkin ya roller lah, tiang AO mungkin, kemudian brake stay, kemudian semuanya lah. Intinya roller dan kawan-kawan pendukungnya. Kebetulan yang saya pakai juga sama. Ini adalah keperluan dengan di damper style. Oke, ini adalah komponen yang ketiga. Komponen yang keempat apa? Yang keempat ada di sebelah sini. Tinggal kita ambil saja. Ya, betul sekali. Komponen keempat adalah gearbox dan isinya. Jadi mulai dari gearboxnya, dinamonya, kemudian terminalnya kalau perlu, gear dan sebagainya. Jadi ini adalah komponen ketiga yang penting yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah komponen apa itu? Ya, betul sekali, yaitu bodai ini penting sekali karena ya di Indonesia pun kalau boleh saya bilang tanpa bodi mobil tidak bisa ikut sebuah kejuaraan, kecuali ya kalau memang dia kelasnya kayak slope NASCAR itu memang tanpa bodi. Tapi kalau kelas damper, STB dan STO pun juga dia pakai bodi. Jadi teman-teman sekalian, memang ini konten yang aneh mungkin. Jadi 5 ini itu adalah komponen penting dalam dunia race Mini 4WD. Nah, sekarang pertanyaannya, ayo kita coba satu persatu. Misalnya ini semua kita rakit tanpa satu komponen. Misal kita membuat mobil tanpa bodi. Contohnya ini. Apakah mobil ini berguna? Menurut saya masih berguna. Karena kalau misalnya ya anggaplah kita cuma main-main biasa, bukan race ya, ini dilepas di track gitu, ya mungkin sih tanpa bodi mungkin lompatnya akan berbeda lah. Karena emang bodi sangat penting. Pernah sih kejadian saya pakai bodi apa gitu saya lupa, itu lompatnya miring apa dan sebagainya. Begitu pakai bodi ini langsung enak. Jadi intinya bodi itu penting, tapi kalau tanpa bodi mobil ini masih bisa jalan. Itu yang pertama. Kalau misalnya kita rakit semua ini tanpa bodi. Sekarang kita rubah lagi, misalnya kita rakit semua ini tanpa mesin dan gearbox dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ya, seperti ini. Apakah bisa dipakai? Masih bisa dipakai. Dipakai apa? Ya minimal kalau ada punya anak bisa dibuat jalan-jalan ya. Dari tampang masih kelihatan, dari dipajang pun masih oke. Kemudian yang jelas juga masih berguna. Menurut saya seperti ini masih berguna. Oke, ini yang kedua, misalnya kita rakit semua tanpa komponen mesin dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga misalnya kita rakit semua ini, body, gearbox mesin dan lain sebagainya tanpa roller. Apa yang terjadi? Dadada, ya seperti ini.
SFM juga dengan body dan sebagainya lengkap, mesin lengkap, gearbox lengkap, tapi tanpa roller. Apakah bisa dipakai? Menurut saya bisa. Cuma satu maksud saya. Cuma satu, ini jadi Tamiya Street. Jadi Tamiya yang kita jalankan di jalan, dikejar dengan orangnya, mungkin dia menggunakan apa itu yang kayak apa stick golf itulah ya, untuk nyetir ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Memang tidak semudah kalau ada rollernya, tapi minimal ini masih bisa dijalankan, dihidupkan, jalan masih bisa. Artinya mobil ini juga masih oke lah ya. Tanpa body oke, tanpa ini oke, tanpa roller pun masih oke. Sekarang yang ketiga, misalnya kita rakit semua ini tanpa ban. Apa yang terjadi? Deng. Mungkin kalau seperti ini ya bisa jalan pakai apa ya? Pakai kipas angin ya. Jadi biar terbang, pakai sistem magnet ya. Jadi flying Tamiya. Wah, keren juga. Tapi yang jelas kalau seperti ini, kalau saya lihat mobil ini sudah mulai menjadi Mini 4WD yang tidak berguna. Jadi dipajang pun tidak asik karena dia tanpa roda. Dibuat main jelas tidak bisa. Kalau udah seperti ini ya tidak ada gunanya. Boleh dibilang ini benar-benar Tamiya yang tidak berguna. Sekarang yang terakhir, apa yang terjadi kalau semua ini kita rakit tanpa sasis? Dirakit tanpa sasis, apa yang terjadi? Ya tidak ada apa-apa. Ini semua adalah komponennya, mulai bodi, mesin, roller, semuanya ada. Tapi kalau boleh saya bilang juga ini tidak berguna. Ini berguna buat saya. Berguna buat saya. Mas, saya punya lengkap tapi tidak punya sasis. Kirim ya, kirim. Akhirnya saya ngerakit dan sebagainya. Oke, intinya kalau semua ini terpasang tapi tanpa sasis, ya juga sama, tidak ada gunanya. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman sekalian, apa maksud dari ini semua? Mulai dari roller, roda, ban, sasis, dinamo dan sebagainya. Ini adalah perumpamaan. Kalau misalnya Mini 4WD itu adalah sebuah nama, yaitu Islam. Ini adalah syahadat, ini adalah sholat, ini zakat, ini puasa, dan ini haji. Anda punya semuanya tapi belum berhaji, tidak apa-apa, masih dipakai. Kalau Anda punya semuanya tapi mungkin belum puasa karena sakit, tidak mampu dan sebagainya, masih lumayan, masih diampuni oleh Allah. Anda semua melakukannya tapi tanpa zakat juga masih bisa. Karena zakat itu kalau orang benar-benar fuqara, masakin, benar-benar miskin, malah dia berhak mendapatkan zakat, bukan wajib berzakat. Dan apa yang terjadi ketika Anda hidup tanpa sholat? Ketika kita hidup tanpa sholat, betul-betul menjadi benda yang tidak berguna. Karena benar-benar roda ini benar-benar paling penting dalam sebuah Tamiya. Dan semua ini seperti yang saya jelaskan tadi tidak berguna apabila Anda tidak pernah mengucapkan syahadat. Dan yang paling ngeri teman-teman sekalian, saya pernah mendengarkan sebuah hadis bahwa apabila seseorang tidak meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sama dengan seorang kafir. Artinya dia sudah tidak Islam lagi, dia sudah bukan Muslim lagi, sehingga sama dengan semua komponen tanpa sasis. Betul-betul tidak berguna. Jadi dengan semua ini saya benar-benar berpikir bahwa kalau misalnya syahadat kita lakukan, sholat kita lakukan, zakat kita lakukan, puasa dilakukan, dan mudah-mudahan ada rezeki kita bisa haji, bisa umroh, dan ini semua kita lakukan, yang terjadi adalah Anda sebuah mobil yang betul-betul utuh, siap balap, dan betul-betul layak untuk dilihat, dipajang, dipakai, dimainkan. Betul-betul seorang muslim sejati. Jadi kalau kita ibaratkan kehidupan itu seperti sebuah lomba, jangan pernah Anda datang ke sebuah perlombaan dengan mobil seperti ini, mobil tanpa ban. Anda tidak jadi penonton, Anda bukan pembalap yang jelas, Anda tidak bisa ngapa-ngapain, dan Anda hanya penonton, dan penonton tidak akan pernah menang. Jadi teman-teman sekalian, jangan tunda lagi. Bagi teman-teman yang sudah sholat on time jemaah di masjid, ya Allah, Masya Allah, itu benar-benar berkah luar biasa. Pertahankan. Saya sendiri doa cuma satu, saya betul-betul pengen istiqomah. Saya pengen istiqomah bisa selalu melakukan sholat on time jemaah di masjid. Bagi yang sudah on time, bagi yang sudah 5 waktu tapi belum on time, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan kesempatan, memberikan hidayah. Teman-teman, kita semua bisa on time jamaah di masjid. Bagi yang masih bolong, segera dipenuhi. Teman-teman tahu sendiri, 5 komponen ini
bisa juga dianggap sebagai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tidak bisa dipisahkan. Harus betul-betul semua dilakukan. Dan bagi teman-teman yang belum sholat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat kita semua. Kita bisa betul-betul menjadi resor sejati, muslim yang betul-betul muslim. Terima kasih. Jangan lupa sholat 5 waktu, jamaah on time di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.